Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Tiba-tiba, monster serangga muncul dan merubah semua orang menjadi kepompong. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Infestation yang rilis pada tahun 2009 lalu. Film ini disutradarai oleh Kyle Rankin, dibintangi oleh Chris Marquette, Ray Wise, dan Brooke Nevin. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Infestation. Semoga. Cooper adalah seorang customer service di sebuah perusahaan. Dia tidak pernah melakukan pekerjaannya dengan benar. Ayah Cooper memarahi Cooper di telepon. Dia meminta Cooper untuk bekerja lebih giat karena sudah susah payah mencarikan pekerjaan untuk Cooper. Cooper yang sedang berbicara di telepon tidak memperhatikan jalan sehingga sebuah mobil tidak sengaja menabraknya. Untung saja Cooper tidak terluka. Sesampainya di dalam kantor, Cooper dipanggil oleh atasannya, Maureen. Maureen menyalakan rekaman yang berisi suara Cooper saat menangani pelanggan. Rekaman itu menjadi bukti bahwa Cooper selama ini selalu bersikap kasar dengan pelanggan. Cooper pun mencari alasan agar dia tidak dipecat. Tiba-tiba terdengar suara yang begitu memekakkan telinga. Beberapa saat kemudian, Cooper terbangun dengan tubuh berbalut kapas seperti kepompong. Setelah Cooper berhasil melepaskan diri, dia langsung muntah. Cooper lalu melihat seekor serangga raksasa di sudut kantor. Cooper yang panik langsung kabur, namun dia terjatuh. Cooper baru menyadari kalau semua temannya juga sudah menjadi kepompong. Seekor serangga tiba-tiba menyerang Cooper. Cooper pun memegang tanduk serangga itu mencoba untuk bertahan. Serangga itu lalu mengeluarkan sengat untuk menyuntikkan sesuatu. Beruntung Cooper berhasil menarik salah satu sungut serangga itu dan membuat serangga itu kabur. Seekor serangga kemudian menyerangnya dari atas. Cooper berhasil memotong bagian tubuh serangga dengan mesin pemotong. Serangga itu pun juga kabur. Cooper lalu melihat Maureen yang menjadi kepompong. Dia membebaskan Maureen dari dalam kepompong. Maureen langsung muntah setelah dibebaskan. Setelah keadaan Maureen membaik, Cooper membangunkan salah satu temannya. Mereka semua tidak tahu apa yang barusan terjadi. Cooper memberitahu kalau dia baru saja melawan serangga raksasa. Maureen pun baru ingat kalau anaknya yang bernama Sarah sedang menunggunya di dalam mobil di depan kantor. Maureen pun berlari keluar kantor untuk menyelamatkan Sarah. Cooper mencoba mencegahnya karena sangat berbahaya. Keadaan di luar kantor ternyata sama saja. Semua orang terlihat menjadi kepompong. Maureen lalu melihat Sarah terbungkus di dalam mobil. Cooper menawarkan diri untuk mengeluarkan Sarah dari dalam mobil dan menyuruh Maureen kembali ke dalam gedung karena di luar tidak aman. Cooper pun berhasil melepaskan Sarah dari dalam kepompong. Cooper berusaha menolong Sarah, namun Sarah mengira Cooper adalah orang jahat. Sarah pun menyemprot wajah Cooper dengan pepper spray. Dari belakang, Maureen berjalan mendekati Sarah, namun tiba-tiba seekor serangga membawanya terbang. Cooper yang matanya masih pedih menyuruh Sarah untuk segera masuk ke dalam gedung. Sarah melihat banyak serangga mendekat ke arah mereka. Sarah pun menggandeng Cooper karena Cooper belum bisa melihat dengan jelas. Sarah kemudian sadar kalau serangga-serangga itu tidak bisa melihat. Makhluk itu hanya merespon suara. Sarah pun menutup mulut Cooper agar Cooper tidak mengeluarkan suara. Sarah kemudian menyalakan alarm mobilnya. Para serangga langsung bergerak mendekati mobil itu. Cooper dan Sarah pun langsung kabur. Di dalam gedung, Sarah berniat membuka kepompong seseorang, namun Cooper melarangnya karena dia tidak ingin terjadi hal buruk seperti yang barusan dia alami. Dan benar saja, tiba-tiba seorang laki-laki yang baru dibebaskan langsung mencekik Sarah. Laki-laki itu bernama Hugo. Hugo mempunyai masalah pendengaran, dia memakai alat bantu pendengaran. Cooper lalu mengambil sapu untuk memukul Hugo, namun sapunya justru patah karena badan Hugo yang besar. Malah Cooper yang apes kena tampol. Seekor serangga kemudian muncul dan mencoba menarik Cooper. Hugo akhirnya melepaskan Sarah dan membantu membunuh serangga itu. Setelah situasi tenang, Sarah pun tetap membangunkan beberapa orang walau dia barusan diserang Hugo. Kini, di ruangan ini ada Cooper, Sarah, Hugo, Albert, ayah Hugo, Cindy, Leci, Paijo, dan Kiwil. Kiwil memberitahu kalau mereka bisa pergi dari sana dengan truk miliknya. Sarah pun melarangnya karena serangga tertarik dengan suara bising. Leci menyarankan untuk membangunkan lebih banyak orang agar bisa membantu mereka melawan serangga. Seorang polisi kemudian keluar dari dalam toilet. Cooper dan Sarah bertanya kepada polisi, apakah ada pihak berwenang lain yang bisa menolong mereka? Polisi itu menjawab tidak ada. Dia menyuruh mereka semua tetap diam di tempat. Namun Kiwil tidak setuju, dia tetap ingin pergi. Kiwil dan polisi pun terlibat adu mulut. Cooper menyuruh mereka berdua diam agar tidak memancing serangga. Kiwil pun tetap bersikeras ingin pergi ke utara dengan truknya. Paijo dan Cindy pun ikut dengannya. Namun Cindy akhirnya diturunkan di tengah jalan. Seekor serangga kemudian muncul. Kiwil berhasil melindas serangga itu. Paijo dan Kiwil tertawa karena mereka berhasil membunuh serangga.
Tiba-tiba, seekor serangga terbang menyerang Kiwil. Paijo memutuskan untuk lompat dari truk. Hal ini membuat kakinya patah. Sarah pun berlari ingin menolong. Kiwil berusaha melepaskan serangga dari truknya, namun ada satu serangga lagi yang muncul dan menabrak truk Kiwil. Kiwil pun dibawa terbang serangga. Truk melaju tanpa supir hingga menabrak Paijo hingga tewas. Polisi berusaha menembaki serangga yang membawa Kiwil. Serangga itu melepaskan Kiwil, namun Kiwil terjatuh dari atas gedung dan tewas. Cooper pun menolong Cindy untuk menghindari truk. Polisi diserang satu serangga dan kemudian serangga lain muncul. Albert disengat di punggung oleh serangga terbang. Lacey kemudian membuka pintu gedung agar semua orang bisa kembali masuk. Ternyata Sarah adalah seorang dokter. Dia ingin melihat bekas sengatan serangga di punggung Albert. Beruntung sengatan itu tidak mengenai tulang belakang Albert. Mereka semua lalu menuju atap gedung untuk melihat sekitar. Mereka melihat gumpalan asap yang aneh. Mereka juga melihat segerombolan serangga yang bergerak bergerombol. Cooper menyarankan untuk pergi ke pangkalan udara di Gibson Town. Cooper akan mampir ke rumah untuk menemui ayahnya yang searah dengan pangkalan udara. Ayah Cooper yang mantan tentara memiliki bunker perlindungan di rumah. Dia pasti bisa menyelamatkan diri. Dia juga memiliki radio komunikasi dan persediaan obat-obatan. Tiba-tiba ada segerombolan serangga terbang mendekat. Semua orang pun bersembunyi, kecuali Lacey. Lacey dengan tenang melambaikan tangannya, namun serangga-serangga itu terbang melewatinya. Kini mereka tahu kalau serangga itu buta. Serangga itu hanya tertarik dengan suara. Mereka harus mengetahui lebih banyak kelemahan dari serangga itu. Mereka lalu menjebak seekor serangga untuk mempelajari kelemahan hewan itu. Lacey dan Hugo lalu keluar menuju apotek untuk mencari peralatan yang mereka perlukan. Sementara Albert, Cooper, dan Sarah mengumpulkan racun dari serangga untuk diteliti. Setelah beberapa saat meneliti racun serangga, Lacey memberitahu kalau racun serangga jenis itu tidak berbahaya dan hanya berisi obat bius agar mereka tidak sadarkan diri. Mereka merencanakan tujuan mereka berikutnya. Hugo ingin bertemu dengan ibunya yang sakit, sementara Cindy ingin pergi ke rumah saudaranya, Chad. Untung tujuan mereka satu arah, jadi besok mereka akan memulai perjalanan. Sarah kemudian memberikan sepatu kepada Cindy yang sedang bersolek karena Cindy memakai sepatu hak tinggi, sedangkan besok mereka akan pergi dengan jalan kaki. Namun Cindy menolaknya. Saat sedang berjaga, Cooper bertanya kepada Sarah apakah mereka pernah bertemu sebelumnya, karena sepertinya Cooper pernah melihat Sarah. Namun dia tidak ingat pernah bertemu di mana. Malam harinya, Cindy menemui Cooper. Cindy mengaku bekerja di salah satu stasiun TV sebagai pembawa acara cuaca. Dia mengajak Cooper untuk pergi ke kantornya karena di kantornya ada satelit yang bisa menjadi alat komunikasi. Cindy hanya mengajak Cooper seorang. Namun Cooper tidak mau pergi meninggalkan yang lainnya. Secara tak langsung Cindy mengungkapkan perasaannya, namun Cooper menolaknya. Keesokan harinya, mereka mulai bergerak menuju rumah Albert untuk bertemu dengan istrinya. Lacey memutuskan untuk tidak ikut karena dia ingin membangunkan sebanyak mungkin orang. Setelah beberapa saat melakukan perjalanan, mereka akhirnya sampai di rumah Albert. Sarah dan Cindy menunggu di luar rumah, sementara Cooper ikut masuk ke dalam rumah. Di luar, Sarah membuka sebuah kertas aneh yang ada di kantongnya. Ternyata kertas itu berisikan nama serta nomor handphone Cooper. Cooper lalu keluar dan memberitahu kalau istrinya Albert sudah meninggal. Beberapa saat kemudian, Albert dan Hugo juga keluar. Cooper mencoba mengingatkan Albert yang membawa senapan kalau senapan itu akan mengeluarkan suara keras dan mengundang serangga untuk mendekat. Albert pun beralasan kalau dia menggunakannya untuk berjaga-jaga saja. Mereka kemudian sampai di rumah Chad, saudara Cindy. Di sini, Cindy menemukan Susan, istri Chad yang terbungkus kepompong di depan rumah. Cindy pun membuka kepompong itu. Tiba-tiba dari arah belakang, Cindy melihat Chad yang sudah berubah menjadi manusia serangga. Chad terlihat tak sadarkan diri. Chad menusuk istrinya, Susan, dengan kakinya. Albert ingin menembak Chad namun dilarang oleh Sarah. Sarah pun dilempar hingga membentur pagar. Chad lalu mengangkat Cindy. Dari belakang, Cooper membacok kepala Chad dengan kapak. Chad melepaskan Cindy dan menusuk kaki Cooper. Hugo lalu mengambil garpu sawah untuk menusuk Chad. Albert membantu Hugo menusuk Chad hingga benar-benar tewas. Cindy pun menangis melihat apa yang terjadi dengan saudaranya. Sarah lalu melepas kemejanya untuk membalut luka di kaki Cooper. Malam harinya, mereka berkumpul untuk membahas kejadian tadi, sambil Sarah mengobati luka Cooper. Menurut Cooper, manusia serangga tadi seperti sedang mengumpulkan kepompong untuk dibawa serangga terbang. Cindy yang masih terpukul atas apa yang menimpa saudaranya memilih untuk masuk ke dalam kamar. Albert dan Hugo lalu pergi untuk memastikan jendela dan pintu terkunci. Cooper masih bingung apa yang membuat Chad bisa berubah menjadi manusia serangga seperti itu. Saat sedang berada di kamar mandi, tiba-tiba Albert merasa perutnya sangat mual. Albert kemudian menemui Sarah. Dia berkata, jika nanti terjadi apa-apa dengannya, Albert meminta Sarah untuk memperhatikan Hugo karena anaknya itu butuh bantuan khusus.
Pagi harinya, mereka berjalan menuju rumah Cooper untuk menemui ayahnya. Mereka beristirahat sebentar di sebuah halte. Albert berkata kalau gumpalan asap merah yang mereka lihat bisa jadi itu adalah sarang monster serangga. Sarah pun berpikiran yang sama. Sarah berpikir mungkin saja ibunya ada di dalam sarang itu. Sarah berkata setelah dari rumah Cooper nanti, dia akan pergi ke sarang serangga untuk mencari ibunya. Dari atas, Cindy lalu melihat segerombolan serangga terbang. Cooper menyuruhnya diam sampai serangga itu pergi. Namun Cindy cemburu melihat Cooper menggenggam tangan Sarah. Cindy yang stres kemudian berteriak histeris. Cooper memintanya untuk diam, namun Cindy tidak mau diam. Beberapa serangga pun langsung mendekat. Albert terpaksa menembak Cindy dengan senapannya. Albert juga menembak satu serangga. Serangga pun mendekat karena mendengar suara senapan. Cooper dan yang lain berusaha kabur. Albert menembak satu serangga yang akan menyerang Hugo. Dari arah belakang, seekor serangga berhasil membawa Albert terbang. Cooper mengambil senapan dan menembak serangga yang membawa Albert terbang. Albert pun berhasil dibebaskan. Masih sisa satu serangga, namun senapan itu sudah kehabisan peluru. Serangga itu menyerang Cooper. Cooper menahan serangga dengan senapannya. Sarah menendangi serangga itu beberapa kali. Akhirnya serangga itu malah membawa Sarah terbang. Cooper berusaha menarik kaki Sarah, namun Cooper menabrak mobil dan terjatuh. Sarah pun akhirnya dibawa terbang menuju sarang serangga. Cooper, Albert, dan Hugo lalu melanjutkan perjalanan menuju rumah Cooper. Sesampainya di rumahnya, Cooper melihat ayahnya berteriak memanggil anjing peliharaannya yang hilang di halaman belakang. Cooper pun melarang Ethan untuk berteriak karena bisa memicu kehadiran serangga. Cooper ingin meminjam peta milik ayahnya untuk mencari rute tercepat menuju bandara Gibsonton. Namun Ethan tidak memperbolehkan Cooper melihat peta itu tanpa bantuan dirinya. Mereka berdua pun bertengkar karena Ethan selalu menganggap Cooper seperti anak kecil. Di sini, secara aneh, Albert kehilangan satu giginya. Tiba-tiba dia bertingkah aneh. Dari dalam perut Albert muncul kaki-kaki serangga. Mereka pun kaget melihat Albert berubah menjadi manusia serangga. Albert menyerang Cooper, namun Cooper masih mencoba untuk menyadarkan Albert yang tidak sadarkan diri. Ethan lalu mengeluarkan senjata yang langsung direbut oleh Hugo. Hugo langsung menembak ayahnya itu hingga tewas. Hugo pun berkata kalau sebelumnya Albert menyuruh Hugo membunuhnya jika nantinya dia berubah menjadi manusia serangga. Monster serangga kemudian masuk ke dalam rumah karena mendengar suara tembakan. Cooper mengambil pedang sedangkan Hugo mengambil sebuah kapak. Ethan kemudian menembak serangga itu dengan senjata listrik. Serangga itu pun meledak. Ethan melihat anjingnya, namun dia kaget melihat anjingnya itu menjadi anjing serangga. Ethan lalu melempar mainan anjing dan anjing itu pun pergi. Serangga-serangga lain kemudian muncul. Ethan menyuruh Cooper dan Hugo untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah dan beristirahat. Cooper lalu bermimpi tentang hari sebelum semua kekacauan ini terjadi. Dia ingat dia sedang berjalan menuju kantor sambil berbicara di telepon. Tiba-tiba ada sebuah mobil menabraknya. Pengendara mobil itu ternyata adalah Sarah. Mereka berdua pun bertengkar saling menyalahkan. Namun akhirnya Cooper memberikan kertas yang berisi nama serta nomor teleponnya kepada Sarah karena Cooper tertarik dengan Sarah. Cooper lalu terbangun karena suara teriakan ayahnya. Kini Cooper ingat di mana dia pertama kali bertemu dengan Sarah. Di dapur, Ethan memasak sarapan dan tak sengaja memanggang alat bantu pendengaran milik Hugo. Ethan berkata kalau mereka harus bersiap-siap untuk bergerak menuju bandar udara Gibsonton. Namun Cooper malah berkata kalau dia ingin menuju sarang serangga. Cooper ingin menyelamatkan Sarah yang kemungkinan masih hidup. Ethan tentu saja tidak setuju dengan rencana Cooper itu. Cooper pun akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri ke sarang serangga karena Ethan tidak mau membantunya. Ethan lalu melarang Cooper mengajak Hugo untuk melakukan aksi bunuh diri. Awalnya Hugo ingin ikut, namun akhirnya Hugo mengikuti saran Cooper untuk tetap tinggal bersama Ethan. Di tengah jalan, Cooper berhenti untuk pipis. Tiba-tiba ada seorang polisi pria menodongkan pistol ke arahnya. Polisi itu menyuruh Cooper untuk berjalan menuju kantor polisi. Cooper pun dimasukkan ke dalam penjara. Selain polisi pria, di sana ada juga seorang polisi wanita. Cooper pun bertanya kenapa dia ditahan. Polisi pria berkata kalau dia hanya membantu Cooper melepaskan penderitaannya. Seorang pria yang juga dipenjara di samping Cooper memberitahu kalau mereka ditahan karena polisi takut mereka akan berubah menjadi manusia serangga. Cooper pun mencoba menjelaskan kepada polisi itu bahwa untuk menjadi manusia serangga, mereka harus disengat di punggung terlebih dahulu. Kedua polisi itu pun tidak mendengarkannya dan malah pergi karena mendapat telepon dari polisi lain. Cooper lalu menanyakan tentang asal-usul pria tua di sampingnya. Pria tua itu mengatakan kalau dia satu kelompok dengan Leci. Leci berhasil membangunkan sekitar 40 orang. Mereka berusaha memusnahkan serangga, namun mereka tidak tahu kalau gas berwarna merah yang disemburkan serangga ternyata sangat mudah terbakar. Ledakannya menewaskan semua orang. Beruntung pria tua itu berhasil selamat. Sementara itu, Sarah terbangun di suatu tempat. Dia menemukan banyak kepompong di tempat itu.
Ternyata Sarah berada di dalam sarang serangga. Sarah kemudian mengikuti serangga yang membawa kepompong ke suatu ruangan. Sarah mengambil pisau dari salah satu kepompong di dekatnya. Di dalam kantor polisi, mereka membawa Ethan dan Hugo masuk. Hugo dimasukkan ke dalam penjara bersama Cooper. Cooper melarang polisi untuk menyakiti Ethan. Dia menyuruh polisi untuk memeriksa punggung Ethan. Mereka bisa menjadi manusia serangga jika terdapat bekas sengatan di punggung. Namun jika tidak, polisi harus membebaskan mereka. Polisi pria lalu memeriksa punggung Ethan. Mereka pun kaget menemukan bekas sengatan serangga di punggung Ethan. Ethan memanfaatkan momen ini untuk menyandera polisi wanita. Ethan meminta polisi untuk melemparkan kunci penjara ke arah Cooper. Polisi pun melemparkan kunci itu. Polisi wanita lalu menyerang Ethan. Dia berniat menembak Ethan, namun dia malah diserang oleh pria tua yang ternyata sudah berubah menjadi serangga. Pria tua itu kemudian dibunuh oleh para polisi. Ethan lalu membunuh kedua polisi itu. Setelah itu, Ethan langsung membebaskan Cooper dan Hugo. Saat akan keluar dari kantor polisi, Ethan berhenti di gudang senjata. Ethan mengambil senjata untuk menghancurkan sarang serangga. Ethan tahu kalau sebentar lagi dia akan berubah menjadi manusia serangga seperti Albert, jadi dia ingin melakukan sesuatu yang berguna. Ethan mengambil borgol, kacamata inframerah, dan juga bom. Mereka pun langsung bergerak menuju sarang serangga. Cooper menyarankan memakai sepeda sebagai alat transportasi, setidaknya mereka bisa lebih cepat sampai di sarang serangga tanpa mengeluarkan suara bising. Dalam perjalanan menuju sarang serangga, Ethan menceritakan bagaimana dia disengat oleh serangga, yaitu pada saat dia sedang berjalan menyusul Cooper bersama Hugo. Mereka lalu berhenti di dekat sarang. Di dalam sarang, Sarah melihat bagaimana ratu serangga mengeluarkan telur-telur serangga. Ratu itu ternyata juga memakan kepompong manusia. Sarah ingin pergi namun ada seekor manusia serangga di dekatnya. Sarah berusaha untuk tidak membuat suara, namun manusia serangga itu melihatnya. Tiba-tiba manusia serangga itu menjerit, membuat ratu ikut mengeluarkan suara keras. Sarah pun memutuskan untuk kabur lewat celah sempit. Di luar, Ethan terjatuh dari sepedanya. Cooper pun berhenti dan memeriksa ayahnya itu. Tak disangka, Ethan malah memborgol Cooper. Ethan lalu menyerang Hugo hingga pingsan. Ethan berkata kalau Sarah pasti sudah mati, jadi dia akan meledakkan sarang begitu sampai di sana. Sebelum pergi, Ethan memberikan Cooper senapan dan kunci borgolnya. Ethan menyuruh Cooper dan Hugo untuk pergi sejauh mungkin. Ethan kemudian mengayuh sepeda menuju sarang. Beberapa saat kemudian, Hugo akhirnya sadar dan langsung melepaskan borgol di tangan Cooper. Di depan, Ethan memasuki sarang serangga dengan membawa bom. Dia juga memakai kacamata inframerah agar bisa melihat di kegelapan. Beberapa saat kemudian, Cooper dan Hugo juga sudah sampai di sarang. Cooper ingin masuk ke dalam namun keadaan begitu gelap. Tiba-tiba dua serangga keluar dari dalam sarang. Beruntung Cooper dan Hugo berhasil bersembunyi. Cooper lalu menemukan senter di dalam tas Ethan. Cooper melarang Hugo untuk masuk ke dalam, namun Hugo tidak mendengarnya. Di dalam, Sarah tidak sengaja menusuk lengan Ethan dengan pisaunya. Saat tahu kalau Ethan adalah ayah Cooper, Sarah pun lega. Ethan meminta Sarah untuk keluar dari sarang, sementara Ethan akan masuk untuk meledakkan sarang dari pusatnya. Sarah lalu menawarkan untuk mengantar Ethan menuju tempat ratu serangga karena barusan dia dari sana. Di ruangan lain, Cooper dan Hugo terjatuh di tumpukan telur yang siap menetas. Bayi-bayi serangga yang baru menetas itu menggigit Cooper dan Hugo. Sementara itu, Sarah dan Ethan tidak menemukan ratu serangga di ruangannya. Ethan kemudian memberikan kacamatanya kepada Sarah, lalu menyuruh Sarah untuk bergegas keluar. Tiba-tiba dari atap, ratu serangga muncul dan menyerang Ethan. Cooper yang mendengar suara tembakan segera menuju ke sana bersama Hugo. Ethan menyuruh Sarah untuk mengamankan bom. Ethan ingin menembak ratu namun senapannya rusak. Cooper lalu datang menembaki ratu. Ratu serangga berteriak kencang memanggil pasukan serangga. Suara itu membuat Ethan, Sarah, dan Cooper kesakitan. Hugo yang memiliki masalah dengan pendengarannya tidak merasa kesakitan. Hugo lalu mengambil bom dan melemparkannya ke dalam mulut ratu. Suara itu pun berhenti. Cooper mengajak ayahnya untuk ikut keluar, namun Ethan tidak bisa bergerak karena kakinya patah setelah diserang ratu barusan. Ethan akan tetap tinggal untuk menahan ratu. Gigi Ethan pun lepas, pertanda dia sebentar lagi akan berubah menjadi manusia serangga. Sarah dan Hugo lalu pergi meninggalkan Cooper yang melihat ayahnya berubah menjadi manusia serangga. Cooper mengambil remote bom dan kemudian berlari keluar. Cooper bersembunyi lalu memencet remote namun tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba ratu serangga mengejarnya. Cooper pun kabur. Ternyata remote itu tidak ada baterainya, pantas saja tidak berfungsi. Cooper berusaha mencari jalan keluar dengan senternya. Saat dia menemukan Sarah dan Hugo di pintu keluar, Cooper berusaha memindahkan batu baterai dari senter ke dalam remote. Setelah berhasil, Cooper langsung memencet tombol remote. Sarang serangga itu pun berhasil diledakkan. Sarah dan Hugo berhasil menyeret Cooper keluar. Beberapa saat kemudian, Cooper terbangun di samping Sarah dan Hugo di dalam sebuah gedung. Setelah merasa situasi sudah aman, mereka bertiga pun pergi ke jalan untuk membangunkan orang-orang yang ada di dalam kepompong.
Tiba-tiba dari kejauhan, mereka melihat sesuatu. Dan berakhirlah alur cerita film Infestation ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan malas untuk bersih-bersih rumah jika tidak ingin diserang oleh serangga nakal. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!